Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wah, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, untuk sementara teman-teman silahkan mute dulu ya. Ya, di mute dulu. Selamat datang di kelas mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia di pertemuan pertama. Saya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa sudah hadir di dalam kelas ini. Mungkin kita langsung saja eh, memulai perkuliahan kita pada eh, eh, siang hari ini. Jadi perkuliahan ini sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Ya, seperti itu. Eh, Baik, saya akan share screen ya, teman-teman. Ya. Ya, baiklah teman-teman, kita akan memulai perkuliahan kita di pertemuan pertama ini. Eh, ini merupakan inisiasi ya, inisiasi bisa juga nanti diakses di Tuton mata kuliah ini. eh, Sistem pemerintahan Indonesia dengan dasar-dasar sistem pemerintahan negara dan pemerintahan. Tinjauan mata kuliah sistem eh, pemerintah Indonesia untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara mengenai tentang sistem pemerintahan yang meliputi prinsip, praktik, dan mekanisme pemerintahan. Mata kuliah ini juga merupakan core program studi ilmu pemerintahan. Dengan kata lain, mata kuliah ini wajib. Kalau tidak diikuti, maka tidak bisa lulus dalam jadi sarjana. Ini juga memberikan dasar pengetahuan mahasiswa untuk menganalisis fenomena pemerintahan yang terjadi di Indonesia dan teori-teori yang ada dengan menggunakan teori-teori yang ada ya. Apa capaian pembelajaran mata kuliah dari sistem pemerintahan Indonesia? Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip-prinsip dan mekanisme praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar pemerintahan yang meliputi pemerintahan sebagai sistem negara, pemerintahan yang meliputi pengertian negara dan pembagiannya. Yang kedua, dinamika sistem pemerintah Indonesia yang merupakan penjabaran dari perkembangan konstitusi dan ketatalaksanaan pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa ya. Kemudian landasan tujuan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kemudian lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga tinggi negara di Indonesia, pengorganisasian kementerian negara, konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangannya, kelembagaan pemerintah daerah di Indonesia, kemudian aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi teman-teman, inilah CPM kita ya. Jadi kalau dianggap ingin lulus dari mata kuliah, nah inilah yang harus teman-teman kuasai. Nah, seperti itu karena ini. Jadi kalau teman-teman lihat modul, baca dulu capaian pembelajaran mata kuliahnya apa.
Baru kemudian teman-teman baca modulnya, seperti itu. Ah, Peta kompetensi, jadi, mahasiswa harus menjelaskan pemerintah sebagai sistem. Jadi dibaca dari bawah ya, kalau peta kompetensi ya. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan negara dan pemerintah. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan dinamika sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian naik lagi, mahasiswa dapat menganalisis lembaga negara, hubungan antara lembaga negara tinggi. Jadi di negara hubungan antar lembaga tinggi itu teman-teman harus tahu juga ya. Mahasiswa dapat menganalisis pengorganisasian kementerian negara. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui fungsi lembaga non kementerian. Jadi pemerintah itu juga punya lembaga yang statusnya bukan kementerian, bisa jadi badan, bisa jadi lembaga ya. Mahasiswa dapat menganalisis kedudukan, tugas, wewenang pemerintah dan non pemerintah. Mahasiswa dapat menganalisis aspek penyelenggara pemerintahan desa. Terakhir, tujuannya mahasiswa dapat menganalisis prinsip-prinsip, mekanisme, dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 16 orang yang hadir ya. Ini modul 1, dasar-dasar sistem pemerintahan. Kegiatan belajar 1 itu makna, konsep, dan teori ya. Kegiatan belajar 2, konsep sistem dan pemerintahan. Kegiatan belajar 3, sistem pemerintahan sebagai sistem. Ya. Ini secara umum, konsep umum didefinisikan sebagai suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, dan fenomena. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyebutkan satu yang Anda lihat di kehidupan sehari-hari Anda, konsep apa yang Anda pahami, yang Anda tahu. Ya, silahkan. Mungkin ada yang bisa tahu. Sebutkan satu konsep misalnya. Misalnya sekolah. Itu adalah konsep ya. Sekolah. Teori tentang sekolah ya ada juga. Jadi seperti itu. Misalnya hujan. Hujan adalah konsep ya. Ya, teori tentang hujan juga ada seperti itu. Mungkin teman-teman bisa sebutkan satu konsep yang teman-teman pahami. Ada? Coba mikir kira-kira konsep apa yang bisa teman-teman tahu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi konsep tadi didefinisikan suatu gagasan ide yang relatif sempurna dan bermakna. Kemudian suatu pengertian tentang suatu objek. Misalnya sekolah, boleh aja. Misalnya komunikasi, dia konsep. Ada juga teori komunikasinya. Produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya setelah melakukan persepsi terhadap objek benda. Dari teman-teman mungkin bilang, oh, kira-kira apa contoh konsep yang teman-teman tahu? Misalnya batu, saya tahu. Misalnya batu, hujan misalnya, saya tahu hujan. Teman-teman, ya konsep itu ya suatu gambaran ya, abstraksi, menggambarkan ciri-ciri umum ya, seperti itu. Misalnya binatang, manusia, itu bisa jadi sebuah konsep ya. Ini kita lanjut. Definisi, konsep, dan teori.
membahas sistem pemerintahan, maka lebih dahulu kita harus memahami definisi, konsep, dan teori. Hal ini penting karena konsep dan teori merupakan alat analisis dalam sistem pemerintahan. Secara umum diartikan sebagai suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, dan fenomena lainnya. Itu ya, konsep ya, ciri-ciri umum ya, atau peristiwa fenomena yang lain, misalnya fenomena apa yang Anda tahu. Coba bicara teman-teman, fenomena apa yang pernah Anda lihat? Apa coba? Pelangi, pernah lihat pelangi itu kan fenomena ya. Pernah lihat longsor? Pernah ya? Coba Pernah. fenomena, ya, coba Iya. fenomena apa yang pernah Anda lihat? Gerhana matahari. Ya, betul. Gerhana matahari juga fenomena ya. Gerhana bulan juga fenomena. Itu konsep ya. Nah, teorinya nanti akan dijelaskan. Misalnya ada dalil yang berhubungan satu sama lain. Ada sebab akibat mengenai tentang fenomena antara variabel untuk menjelaskan fenomena ilmiah. Misalnya tadi, gerhana matahari ada karena bumi, matahari, bulan, dan bumi sejajar ya, sehingga cahaya matahari tidak kelihatan karena tertutupi oleh bulan misalnya. Gerhana bulan karena matahari, bumi, dan bulan sejajar, jadi pantulannya tidak sampai di bulan, sehingga terbentuklah namanya gerhana bulan. Itu contoh teori dan konsep ya. Teman-teman harus paham ini supaya nanti kalau ditanya, jangan sampai teman-teman sudah lulus nanti kuliah belum tahu apa itu konsep, apa itu fenomena maupun teori ya. Ini konsep sistem dan pemerintahan. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk dasar dari sistem secara sederhana terdiri dari input, proses, dan keluaran. Siapa bisa kasih contoh ini tentang input, proses, dan output? Ada enggak? Sebagai contoh. Coba. Walaupun salah enggak apa-apa. Ini input, proses, dan output. Saya jelaskan ya. Kalau ada maba masuk di UT, itu namanya input. Maba ya. Perkuliahan itu adalah proses. Ya. Keluaran itu adalah output. Nah, seperti itu contohnya. Ada enggak contoh lain teman-teman tahu? Selain kuliah di UT. Input, proses, Saya, output. Pak, Ya, silahkan. ada juga contohnya itu kayak di restoran. Inputnya itu bahan Ya. makanannya, tenaga kerja, dan peralatan dapur. Prosesnya itu proses memasak dan menyajikan makanan. Nah, outputnya makanan yang siap disajikan kepada pelanggan. Ya, Terima betul. Maksudnya ya kita sudah tahu ya. Maksudnya ini sudah bayangan kita tentang sistem itu sudah ada lah misalnya. Karakteristik sistem adalah sistem dapat berubah suatu subsistem bagian dari sistem. Jadi sistem bisa saja ada subsistem ya. Sistem memiliki batasan yang membatasi antara sistem dengan yang lain. Jadi ada sistem yang lain, ada sistem 1 dan 2. Misalnya toh, sistem pencernaan, ada namanya juga sistem otak ya. Ada namanya sistem metabolisme, ada namanya sistem sistem peredaran darah misalnya ya. Ada. Tapi beda-beda, mereka saling melengkapi. Misalnya sistem pencernaan ada namanya mulut, ada lambung, ada usus, kemudian mengeluarkan feses. Itulah sistem.
terdiri dari beberapa subsistem yang saling mempengaruhi, akhirnya menghasilkan sistem menghasilkan sesuatu. Jadi kayak input proses juga, tapi dia saling bekerja sama. Nah, jadi sistem memiliki lingkungan luar sistem yang berada di luar batas sistem yang dapat mempengaruhi bekerjanya suatu sistem. Jadi seperti itu ya, jadi saling mempengaruhi, kemudian memiliki penghubung yang menghubungkan antara subsistem dan sistem lain. Jadi tetap saling walaupun berbeda sistem, tapi tetap dihubungkan oleh subsistem. Kemudian konsep dasar pemerintahan. Ini kita sudah masuk pada intinya ya. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan yang membuat dan menerapkan hukum, undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga diartikan sebagai badan, lembaga, instansi, aparat yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintahan mengandung makna kumpulan berbagai kegiatan, aktivitas, suatu fungsi yang sifat dinamis. Kegiatan aktivitas pemerintahan meliputi tugas, kewenangan sebagai daya upaya untuk mencapai tujuan negara. Jadi pemerintah itu adalah istilahnya organisasinya ya. Sementara pemerintahan itu sebagai aktivitasnya. Bedakan kalau bilang pemerintah berarti ya bisa dibilang kita tunjuk organisasinya. Ketika kita ngomong pemerintahan, maka itu kumpulan aktivitasnya yang kita maksud itu. Pemerintahan dalam arti sempit sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif serta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Jadi secara sempit itu ya pemerintah apa yang dilakukan oleh eksekutif. Kalau di daerah namanya bupati beserta jajarannya sekretariat daerah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham apa itu pemerintah, pemerintahan, dan arti sempitnya. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintah yang bekerja sama saling bergantungan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi negara. Itu sistem pemerintahan ya. Jadi ada banyak komponen dalam suatu pemerintahan. Ada misalnya dinas ini, dinas itu, dinas pemberdayaan lah, dinas dukcapil lah, pokoknya banyak. Ya tujuannya untuk mencapai tujuan negara. Apa tujuan negara? Dalam undang-undang itu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan negara Indonesia. Itu ada di undang-undang yang setiap teman hari Senin kita baca ya. Seperti itu. Siapa tadi bisa menjelaskan sistem pemerintahan tadi itu? Ada yang bisa menjelaskan sistem pemerintahan? Oke, kita lanjut ya. Ada namanya model sistem pemerintahan. Kita masuk pada intinya. Sistem presidensial. Salah satu ciri adalah kepala pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, dipilih untuk masa jabatan tertentu, ditentukan oleh undang-undang, dalam keadaan normal tidak dapat dipaksakan untuk mengundurkan diri sebagai badan legislatif. Kira-kira Indonesia masuk di mana? Parlementer kah? Sistem campuran atau presidensial? Parlementer itu cirinya adalah kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Kalau sistem campuran, model presidensial dan parlementer dicampur seperti Prancis, di mana kepala negaranya itu presiden, kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri.
Kira-kira Indonesia masuk di mana? Saya tanya teman-teman. Sistem presidensial, Kak. Sistem presidensial. Baik. Betul. Karena kita sistem presidensial, jadi kekuasaan negara itu jatuh kepada eksekutif, yakni presiden. Kalau kita sekarang Prabowo ya, Prabowo sekarang dialah eksekutif tertinggi. Jadi namanya presidensial. Dia tidak bisa dijatuhkan hanya karena kita tidak percaya dia. Nah, misalnya Jokowi kemarin jadi presiden. Kita tidak percaya sama dia dengan alasan bla bla bla, ijazah palsu lah apalah. Ya, tidak bisa kita jatuhkan karena memang sistem presidensial itu seperti itu. Kecuali dalam kebijakannya ada melanggar undang-undang, legislatif boleh apa memperingatkan atau membawanya ke pemaksulan. Tapi tidak semudah itu. Kalau parlementer negara apa yang memakai sistem parlementer? Ada yang tahu? Yang Perdana Menteri dia jadi kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Itu negara Malaysia ya. Malaysia dan Thailand itu pakai sistem parlementer karena dia dipilih oleh kepalanya itu, kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Raja hanya simbolis. Ya, dia punya raja tapi dia hanya simbolis. Sementara campuran, memang ada kepala negara, ada juga kepala pemerintahan. Itu namanya sistem campuran. Kayak Inggris itu sistem parlementer ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian di modul kedua, kita akan belajar negara dan pemerintahan. Negara adalah organisasi tertinggi dalam kelompok masyarakat. Tujuannya untuk hidup bersatu pada wilayah tertentu yang berdaulat. Unsur negara, penduduk, wilayah, pemerintah, kedaulatan. Kalau 4 ini tidak ada, berarti dia bukan negara. Ada orang penduduk, tidak ada pemerintahnya, tapi tidak ada wilayahnya, tidak bisa dikatakan negara. Ada penduduk, ada wilayah, tidak ada pemerintahannya, tidak bisa juga disebut negara. Ada penduduk, ada wilayah, ada pemerintah, tapi tidak berdaulat, tidak bisa juga disebut sebagai negara. Misalnya ada istilahnya negara Kurdi ya, dia tidak berdaulat, Palestina tidak berdaulat. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai negara penuh. Kemudian sifat negara itu sifatnya memaksa ya. Dia juga memonopoli menyangkut semuanya. Seperti misalnya kemarin kita sering lihat penggusuran. Kalau memang pengadilan sudah memutuskannya, sifatnya harus memaksa. Seperti itu. Dan tidak ada pemerintahan lain selain pemerintahan yang sah. Seperti itu. Ini menurut Miriam Budiarjo, negara itu memiliki fungsi minimum melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran rakyat, pertahanan, dan keadilan. Jadi negara itu kalau tidak tertib, susah. Kemudian harus mengusahakan kesejahteraan. Apa itu? Menciptakan lapangan kerja. Kemakmuran rakyat, ya dia harus sejahtera, rakyat makmur. Pertahanan negara, dia harus punya tentara supaya tidak gampang kita diserang. Kemudian
menegakkan keadilan, kita punya sistem peradilan yang harus adil seperti itu. Charles juga menyebutkan 5 fungsi negara, keamanan intel, biasanya itu polisi ya, keamanan dalam negeri, keadilan keamanan eksternal itu biasanya tentara dan lain-lain, kesejahteraan umum, dan kita harus bebas. Tadi sifatnya memaksa. Kenapa ada lagi kata bebas? Bebas maksudnya ya kita bebas mengekspresikan diri, memperlihatkan misalnya karya seni, memperlihatkan potensi kita supaya kita sama-sama tumbuh menjadi negara sejahtera. Seperti itu. Ada juga teori asal muasal negara. Ini ada teori keutuhan, perjanjian masyarakat. Masyarakat dulu itu negara awal mulanya ya ada sekelompok orang saling mencintai, kemudian lahir anak, kemudian lahir banyak keluarga, kemudian tumbuh kesadaran harus ada negara, ya mereka buat negara. Itu perjanjian masyarakat. Misalnya dia berkumpul, ada beberapa kabilah sepakat untuk buat negara, ya negara bisa tercipta. Teori ketuhanan. Dulu itu negara-negara itu berdasarkan ketuhanan. Misalnya negara-negara Islam zaman dulu, misalnya Khulafaur Rasyidin ya, itu berdasarkan agama. Konstitusinya juga agama, seperti itu. Dulu kerajaan-kerajaan Kristen Eropa juga memakai landasan ketuhanan dalam membentuk sebuah negara. Ada juga namanya teori kekuatan. Nah, ini teori kekuatan biasanya siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Itu juga misalnya Mongolia, dia menyerang semua wilayah-wilayah dia taklukkan, akhirnya muncullah Imperium Mongolia. Ada patrilinear, matrilinear. Misalnya ini keturunan ya. Ada orang bapaknya raja, nanti anaknya raja. Bapaknya mamaknya raja, nanti anaknya juga raja. Bentuk negara juga ada namanya negara republik. Itu kepala negaranya dipilih langsung pemilihan umum. Raja ya kepala ditetapkan berdasarkan pewaris kerajaan. Di Eropa itu semuanya masih pakai kerajaan, cuma dia sistem parlementer. Negara kesatuan di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan dan tertinggi, ya kayak Indonesia itu. Negara Amerika itu sifatnya dia federal, ya, seperti punya negara-negara bagian ya. Bentuk pemerintahan menurut Plato ini demokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani ya. Kemudian negara ini bagan-bagan negara ya, negara kesatuan, monarki, kemudian ada republik. Monarki itu absolut, tidak bisa dibantah. Parlementer biasanya dia menunjuk perdana menteri. Republik ini dia biasanya presidensial, bisa juga parlementer. Kemudian Amerika Serikat itu monarki ya. Misalnya ada serikat ya, bisa juga monarki. Bisa juga memiliki parlementer. Misalnya republik bisa juga presidensial dan parlementer. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin demikianlah perkuliahan kita hari ini. Teman-teman, mohon kepada koordinator kita screenshot dulu ya. Di screenshot dulu siapa-siapa yang hadir. Ini sebagai absen juga. Sudah tidak stop sharing, oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Mohon ya mungkin cukup ya. Kita absen manual aja di screenshot. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa aktif juga di LMS maupun Tuton. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.